Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran SBDP selanjutnya, kita akan membahas materi tentang jenis tari berdasarkan genre atau alirannya. Sebelum masuk materi ini, masih ingatkah kalian di materi sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis tari berdasarkan jumlah penarinya? Masih ingatkah kalian semua? Kalau lupa, kita ingat lagi ya. Ada tari tunggal, ada tari berpasangan, dan juga ada tari berkelompok. Nah, hari ini kita akan membahas jenis tari berdasarkan genre atau alirannya. Mohon disimak dengan baik ya. Jenis-jenis tari berdasarkan genre atau alirannya itu ada 3. Yang pertama, tari tradisional. Yang kedua, tari kreasi baru, dan yang ketiga adalah tari kontemporer. Inilah ketiga jenis tari-tari berdasarkan genre atau alirannya. Mohon diingat ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah tari tradisional. Tahukah kalian tari tradisional Indonesia itu apa saja ya? Pasti banyak sekali dong contohnya, tetapi kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu yang dilestarikan lalu menjadi budaya di suatu daerah. Inilah yang dimaksud dengan tari tradisional. Banyak sekali tari-tari tradisional Indonesia yang sangat beragam yang perlu dan kita ketahui serta kita lestarikan. Selanjutnya, jenis-jenis tari tradisional itu apa saja ya? Nah, jenis-jenis tari tradisional yang pertama itu ada tari tradisional klasik. Maksudnya adalah tarian tradisional yang dikembangkan oleh kalangan bangsawan istana ataupun keraton. Yang kedua, tari tradisional kerakyatan. Artinya, tarian tradisional yang dikembangkan dari masyarakat kaum bawah atau rakyat biasa. Itulah perbedaan dari tari klasik dengan tari kerakyatan. Selanjutnya, contoh tari tradisional klasik itu ada tari bedaya serimpi yang merupakan tari tradisional klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Yang kedua, contoh tari tradisional kerakyatan itu ada tari lilin yang merupakan tari tradisional kerakyatan yang berasal dari Sumatera Barat. Ini hanya 2 contoh saja, tetapi masih banyak contoh tari-tari tradisional baik klasik maupun kerakyatan yang ada di Indonesia. Kemudian kita masuk tari kreasi baru. Tari kreasi baru itu apa ya? Nah, tari kreasi baru adalah sebuah tarian yang dikembangkan oleh seorang koreografer atau juga disebut sebagai penata tari. Itulah yang dimaksud dengan tari kreasi baru. Contoh dari tari kreasi baru ini diantaranya adalah yang pertama, tari nguri. Tari nguri ini merupakan contoh tari kreasi baru yang berasal dari Sumbawa, yaitu Nusa Tenggara Barat. Yang kedua adalah tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Kedua, tari ini merupakan contoh tari kreasi baru yang sampai saat ini masih sangat terkenal, yang patut kita banggakan dan pastinya perlu kita lestarikan. Selanjutnya yaitu tari kontemporer. Apa sih yang dimaksud dengan tari kontemporer ini?
Nah, tari kontemporer ini merupakan tarian-tarian yang menggunakan gerakan-gerakannya itu bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Kira-kira ada yang tahu contoh dari tari kontemporer ini apa saja? Mari kita bahas ya. Contoh dari tari kontemporer ini, yang pertama adalah tari Yapong. Tari Yapong ini merupakan tari kontemporer yang sangat terkenal sekali yang berasal dari Betawi, DKI Jakarta. Kemudian yang kedua adalah tari Barong yang merupakan contoh tari kontemporer yang berasal dari Bali. Sebenarnya masih banyak lagi contoh tari kontemporer ya yang perlu kita ketahui. Kemudian kalau tadi kita sudah membahas jenis-jenis tari berdasarkan genre atau alirannya, sekarang kita bahas fungsi dari tari itu sebenarnya apa saja ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa setiap tarian itu memiliki fungsi tertentu. Yang pertama, tari pertunjukan itu berfungsi untuk acara ataupun untuk dipentaskan. Kemudian, tari upacara itu untuk upacara adat atau keagamaan. Tari hiburan itu untuk menghibur penonton saja. Tari pergaulan untuk berinteraksi, dan tari kesenian untuk melestarikan suatu budaya. Jadi, inilah fungsi dari tari tradisional yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai terlupakan ya, karena materi ini sangat penting sekali sebagai wujud cinta kita terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.